bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Muhammad Eki Sumatera Baru. NIM saya 1231 0001. Perkenalkan nama saya Siva Zahra, NIM saya 123100110. Perkenalkan nama saya Putri Harisma, NIM 1231035. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan, NIM 1231017. Perkenalkan nama saya Safadila Miraiza, NIM saya 123100003. Perkenalkan nama saya Sonia Saputri, NIM-nya 1231028. Video ini kami buat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen. Kami disediakan mewawancarai salah satu pelaku UMKM untuk mengetahui bagaimana pengelolaan biaya mereka. Mulai dari menghadapi kenaikan harga bahan baku sampai cara mereka mengatur biaya saat usaha sedang ramai. Kami berharap video ini bisa memberikan gambaran nyata tentang praktik manajemen biaya di UMKM. aja yuk kita simak hasil wawancaranya. Selamat sore kepada Bang Fadil dan Bang Muhammad. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Saya Hengki dan teman-teman dari Sekolah Tinggi Ekonomi Ganesha sedang mengerjakan tugas lapangan untuk mata kuliah manajemen. Untuk wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana abang-abang ini mengelola keuangan usaha, khususnya terkait konsep biaya, perencanaan dan pengambilan keputusan. Informasi ini sangat berharga bagi kami dan memahami praktik nyata di lapangan. Wawancara ini santai dan pertanyaan-pertanyaan dirancang agar mudah dipahami. Mari kita mulai semuanya. Jadi materi pertama itu kita membahas konsep biaya. Pertanyaan pertama, apakah Abang ini memiliki catatan atau laporan tentang biaya-biaya yang dikeluarkan setiap bulannya? Ya baik, ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk catatan atau laporan tentang biaya-biaya itu sebenarnya kita melakukan pencatatan itu harian dari apa saja pengeluaran harian, baik dari operasional atau dari pembelanjaan barang-barang baru gitu. Nah nanti di akhir baru biasanya kita rekapitulasi untuk laporan akhir, biasanya seperti itu sih kalau kita. Next, pertanyaan kedua, boleh ceritain nggak Bang bagaimana cara menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi setiap bulannya? Kalau kita itu kan bergeraknya di bidang F&B ya Bang, berarti biasanya kita untuk menghitung biaya yang dikeluarkan untuk produksi itu, yang pertama kita hitung itu dari segi modalnya. Dari segi modal itu tidak terpatok hanya di bahan baku, tapi biaya transportasi, waktu juga dipertimbangkan. Selanjutnya juga kita pertimbangkan untuk hal-hal yang harus dikeluarkan bulanan, biasanya seperti listrik, gaji, dan lain-lain. Jadi kita punya perhitungan sendiri dari modal awal produk, kira-kira berapa persen margin yang harus kita kejar. Seperti itu sih biasanya. Oke, selanjutnya gimana sih Bang biasanya nentuin harga jual tuh, apa itu semua biaya produksinya atau ada cara lain? Sebenarnya kurang lebih sama kayak yang sebelumnya ya. Kalau untuk menentukan harga itu dari modal sama pengeluaran pasti. Jadi pengeluaran pasti kita tuh di akhir bulan kira-kira apa. Jadi kita sebenarnya kan kalau untuk keuangan yang sehat itu kan ada minimal sekian persen untuk margin. Saya kebetulan bukan ekonomi juga, jadi pernah dengar, pernah belajar juga. Jadi kita biasanya ngejar target sekian persen, 40 misalkan atau 50%.
dari modal, karena kan mungkin bagi konsumen 40-50% itu kan lumayan besar, tapi sebenarnya alokasinya kan lumayan jelas gitu, untuk gaji, untuk tempat, untuk biaya produksi, gas dan lain-lain, biasanya seperti itu sih. Oke, next pertanyaan selanjutnya, menurut abang bagaimana menyikapi atau mengatasi ketika harga bahan baku itu sedang naik? Sebenarnya ini jadi satu permasalahan ya. Kenapa kita bisa bilang kalau seandainya kedai food ini bisa dibilang usaha yang kecil enggak, besar juga enggak, jadi ngatung gitu, menengah di tengah gitu. Kalau kita misalkan harganya dinaikin, penerimaan dari konsumen itu agak susah. Beda sama misalkan contoh di sini kita jual kopi susu 15.000 kopi susu food gitu. Ketika dinaikin 1.000 aja, itu penerimaannya pasti bakal beda sama kafe-kafe di luar. Kalau kita belanja di luar harganya 35.000 dengan tempat yang sesuai, itu nggak masalah. Tapi kita harus mempertimbangkan tempatnya minimalis, pelayanannya juga seperti ini. Jadi ini masih jadi salah satu tanda tanya juga untuk kita untuk kenaikan. Tapi biasanya kita untuk kenaikan itu jarang yang tiba-tiba misalkan bahan baku A lagi naik, barang-barang yang bahan bakunya A itu dinaikin. Tapi kita tunggu di waktu-waktu kuartal tertentu, kita lihat apa saja yang naik, baru kita naikinnya secara serentak gitu untuk semuanya. Subsidi silang lah kurang lebih antara yang satu dan lain. Iya. Selanjutnya gimana sih cara abang biar biaya operasional tuh nggak bengkak? Supaya tidak membengkak ya. Kan sekarang tuh banyak kayak harga pasar tuh kayak ada yang naik, ada yang suka turun, gimana biar nggak harus kaget. Sebenarnya ada dua cara sih kalau dari kita ya. Yang pertama itu ketika awal pertama kali buka, kita coba cari supplier kira-kira mana nih yang harganya paling sesuai dengan harga jual kita. Setelah ditemukan supplier yang cocok, biasanya kita belanja tetap di situ. Kenapa? Karena kalau kita belanjanya di situ terus repeat, biasanya ketika ada kenaikan tuh biasanya selalu diinfokan bulan depan barang A akan naik. Jadi kita udah mempersiapkan dari bulan sebelumnya. Tapi di satu sisi untuk bahan-bahan tertentu memang kita harus setiap saat itu nyari. Jadi kayak kalau di sini harganya sekian, di sini sekian, di sini sekian, kita harus pilihlah yang paling murah. Tapi beberapa bahan pokok yang biasanya belanjanya skala besar, kita dari awal sudah mencari supplier mana nih yang harganya paling cocok. Jadi kita fokusnya di sana. Berarti dibandingin gitu ya? Iya, karena sebenarnya untuk operasional susah sih untuk ditekan karena udah minim banget nih. Karena kan makanan-makanan di sini juga bukan tipikal yang pengerjaannya lumayan sulit, serba mudah lah. Jadi Dia sudah praktis lah ya? nah, karena kalau konsep kedai itu kan harus praktis. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan jumlah karyawan dan harga jual juga. Gitu sih biasanya kita. Oke, next selanjutnya materi kedua yaitu perilaku pembiayaan. Menurut abang nih, saat usaha sedang rame, apakah ada tambahan lembur buat karyawan? Bagaimana menurut abang cara menyikapinya? Kebetulan kan kalau saya kan bagiannya di bidang manajerial dan keuangan. Tapi kalau SDM itu biasanya Mas Muhammad ya bertanggung jawab ya. Oke, kalau tentang keuangan, jadi kita di sini kan nggak ada kontrak secara tertulis ya dengan teman-teman yang bekerja di sini, tapi hanya sekedar tulisan. Untuk usaha sedang naik ataupun turun, itu gaji tetap per bulan, bukan per hari, atau bahkan ada kan warkop yang ngegaji itu kalau hari ini pemasukannya turun, itu gajinya sekian, kalau naik sekian. Tapi di pool sendiri itu mau naik ataupun turun gajinya tetap sesuai dengan perjanjian awal, seperti itu. Paling mungkin bonus-bonus ya. Bonus ketika nobar mungkin baru ada bonusnya, atau kita ada perbaikan karena kan kita semua di sini sendiri ya, ngerjain meja semuanya, listrik itu kita sendiri. Nah kalau anak-anak ngebantu kita kasih uang rokok lah, uang makan atau
Apa ada biaya yang tetap abang keluarin tiap bulan meski penjualan lagi turun, kayak misalnya bayar wifi, listrik, sewa tempat? Ya, kalau biaya tetap yang dikeluarkan itu pasti ada. Walaupun penjualan lagi menurun. Walaupun penjualan lagi menurun. Ya, tempat ini kita sewa, kebetulan baru nambah satu lagi jadi 3 tempat. Listrik juga karena kita pakainya yang token bukan yang prabayar per bulan. Jadi kita isi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian wifi bayar per bulan, ada keamanan juga yang dibayar per bulan dan kebersihan. Terus apa lagi yang kita bayar per bulan? Wifi, Gaji karyawan. Gaji karyawan. Gaji karyawan. Ya gitu. Gitu. Terus gimana abang nyesuaiin pengeluaran ketika menghadapi musim sepi atau misal lagi Ya, apa ditutup dulu? dulu atau gimana cara nyikapinnya, siasatinnya gimana? Kita selalu ada apa ya? Refresh ya. Kita selalu Pasti mungkin pasti. ya kita apa sih namanya? Kalau lagi sepi. Kalau lagi menurun penjualan atau apa, kita Nyari ide lain. nyari ide baru lagi, kita kumpul rembuk. Kan saya kebetulan PUT ini bertiga, jadi kita duduk lagi apa sih kemarin kekurangannya gitu. Sama mungkin ini ya kalau dari bidang keuangan, keuntungan bersih itu jarang yang kita ambil full. Jadi kita selalu menyisihkan sekian persen untuk dana darurat. Jadi apalagi ini daerah-daerah kampus ya. Jadi anggaplah 1 semester 6 bulan, liburnya 2 bulan, 4 bulan itu untuk menutup 2 bulan yang sepi. Jadi harus dipikirin karena beberapa kali sempat ya kita lupa mikirin, oh ntar habis ini bakal libur jadi lumayan keteteran lah kita, ini harus simpanan gitu. Tapi kebanyakan emang konsumen di sini ya, kuliah kampus. Iya, karena emang target awal kita bangun PUT juga emang marketnya mahasiswa. Apakah abang pernah mengalami kerugian karena tidak memperhatikan perilaku biaya? Bisa diceritakan pengalamannya? Kerugian karena tidak memperhatikan biaya itu pasti ya. Dan apalagi seperti yang dibilang Bang Fadil tadi, ketika musim liburan kita tidak memperhatikan keuangan, itu sangat berpengaruh gitu. Contoh sekarang nih lagi UIN libur, PTSI libur, Ganesha juga bentar lagi libur ya. Kalau udah libur? Belum kita belum puas. Oh ya. Nggak usah libur lah. Nah ini kita juga mengalami cukup penurunan dalam apa namanya pemasukan ya. Apalagi kemarin baru nambah ruangan, jadi banyak barang yang harus dibeli juga. Jadi kadang sifat impulsif di kitanya lah yang bikin susah tuh. Kayaknya ini bagusnya kita beli karpet ini dari ini, kayaknya beli ini dari sering kayak gitu sih biasanya. Karena kan apa ya, kita bisnis tapi masih muda, egonya itu masih tinggi. Masih tinggi. Ngelihat konsumen kayaknya ramai banget ya, apa kita tambah satu lagi gitu. Itu sih hal pelajaran yang berharga gitu. Yang menurut kita sekarang itu jadi pelajaran nggak mau gabah lagi gitu. Ya, dalam jangka panjang, apakah ada rencana untuk menurunkan biaya produksi? Jika iya, bagaimana strateginya? Kemungkinan enggak. Nggak ada ya? Karena kita rencananya Udah stabil. kita kan mungkin bakal ada peningkatan biaya produksi. Oh, bukan penurunan ya? Bukan penurunan. Meningkatkan, bukan menurunkan. Kenapa? Karena dengan melihat harga pasar itu sekarang lumayan tinggi berbanding terbalik dengan nilai orang-orang belanja. Sekarang kan kayaknya lumayan goyang ya perekonomian ya, jadi untuk belanja aja kayak orang tua bisa lumayan nahan-nahan gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk jangka panjang kita kan nggak mau put hanya sekedar tempat nongkrong yang makanannya cuma gitu aja gitu. Kalau kita lihat kayak di Solaria gitu kan ada, kalau pengen minum ada, kalau pengen makan ada, kalau ini ada.
Nah, mungkin menu-menu baru selanjutnya yang akan muncul arahnya bukan ke instan lagi. Kayak contoh di awal buka itu kita kan fokusnya di makanan instan, Indomie, mie instan dan lain-lain. Kadang beberapa customer juga pengen makanan yang lebih oke nih gitu, ayam atau apa. Itu kan biaya produksi lumayan kan. Tapi tetap kita berusaha untuk menekan supaya nggak terlalu tinggi gitu caranya. Materi ketiga, penganggaran untuk perencanaan. Apakah abang membuat rencana anggaran bulanan atau tahunan? Kalau untuk rencana bulanan atau anggaran tahunan itu kita sebenarnya konsepnya per bulan ya. Kita menghitung berapa pengeluaran yang akan kita keluarkan dalam satu bulan itu. Kemudian kita kalkulasikan dalam sehari kita harus mengejar target berapa untuk penjualannya. Misalkan sehari minimal tuh 400 atau 500 ribu untuk nutup semua kayak gaji, terus bayar wifi, listrik, kebersihan, dan untuk operasional yang lainnya. Abang biasanya pakai data penjualan sebelumnya juga enggak? Untuk Buat nyusun apa? anggaran gitu. Sebenarnya kalau untuk data penjualan itu kita udah nyoba banyak cara ya, banyak template dan metode. Soalnya kita base-nya bukan dari anak ekonomi, jadi untuk masalah data penjualan dan lain-lain itu lumayan banyak banyak kita coba satu, kurang oke nih, kita coba yang lain, oke nih kita coba sampai stabil. Kenapa? Kayaknya untuk masalah pencatatan dan data penjualan itu penting banget. Tapi dengan kita yang juga ada pekerjaan lain, lumayan sulit untuk pakai metode yang rinci. Jadi kita cari metode yang umum tapi mencakup semuanya. Nah, untuk data-data bulan-bulan sebelumnya itu jadi standarisasi untuk bulan-bulan selanjutnya juga. Kayak misalkan kita ada pengembangan A, B, C, sebelum kita fix untuk ambil keputusan itu pasti kita lihat dulu nih 3 bulan ke belakang angka kenaikan dan penurunannya segini, karena kan untuk kedai food nih fluktuasi bulannya tuh lumayan berasa banget. Jadi penting banget data penjualan sebelumnya untuk kita olah. Apakah Bang pernah mengalami perbedaan antara anggaran dan realisasi? Kalau perbedaan anggaran dan realisasi realita untuk Iya, realita sama anggaran itu kan kadang suka lain gitu. Beda. Jadi anggarannya seberapa terus ternyata yang Realita lain. Jauh dari anggaran kita. Iya. Kalau untuk itu kan kita belanjanya emang di tokonya itu aja. Jadi emang anggaran itu sudah diplot, Udah dihitung dulu ya, sebelum belanja ya? Iya, beberapa stok yang emang kurang itu kita hitung, kemudian kita belanjakan. Jadi kita nggak ada yang benar-benar nge-spend uang untuk belanja, kemudian harga ternyata di pasar membludak gitu, enggak. Minimal gambarannya udah ada. Iya. Kira nih bawa duit berapa nih untuk belanja gitu. Kita pakai database harga yang di sana, jadi kita lihat kita bikin sendiri sih dari harga, dari stoknya nih kita lihat, misalkan contoh Indomie harganya sekian, ini sekian. Pas mau belanja tinggal input, nanti udah sama produk langsung keluar kan harganya berapa. Paling kalau yang nggak sesuai itu untuk pengembangan sih biasanya ya. Misalkan kita mau mindahin dapur kemarin kan, kira-kira anggarannya kurang lebih untuk ngecatnya ini segini nih, ternyata kadang ada lebihnya, kadang ada kurangnya. Tapi kalau untuk bahan baku aman sih biasanya. Oke, Miss. Menurut abang nih, apakah penganggaran penting dalam menjaga kesehatan keuangan dalam usaha? Penganggaran itu memang sangat penting ya. Tapi di Buat sendiri kita ada konsep namanya holding gitu ya. Ya. Itu tadi seperti yang dijelaskan Bang Fadil di awal,
semua keuntungan itu kita nggak ambil semua secara penuh, kita nggak bagi secara penuh, tapi ada yang kita sisihkan untuk uang darurat, dana darurat. Nah, nanti dari dana darurat itu yang kita atur sedemikian rupa untuk jadi anggaran-anggaran belanja berikutnya. Bisa dibilang kita kita lihat uangnya dulu baru bikin anggaran, bukan bikin anggaran dulu baru melihat uangnya. Karena kan usahanya bukan usaha yang gede-gede banget ya, modalnya juga kita ya susah payah gitu, jadi nggak bisa pengen ini modalnya segini, lapor ke siapa, kita mau lapor ke siapa nih, mau minta ke siapa anggarannya kan, Modal mahasiswa. jadi berapa uang yang ada ya udah rancangannya kita sesuaikan. Terus kalau misalnya ada tambahan modal, apa ada rencana buat ningkatin atau apa gitu? Oh, kalau ada yang mau invest ya, Ya buat nextnya mau dibikin apa rencananya gitu. sebenarnya kalau dari kita pernah dengar nggak sih kalau seandainya bikin usaha tuh kalau bisa jangan terlalu rame. Iya. Sedangkan kita 3 orang. Ada alasannya sebenarnya karena visi misinya itu sejalan. Jadi kayak misalnya kayak gue nih, kayak saya nih, misalnya nih, target akhirnya bukan PUT. Mungkin PUT ini bisa dibilang masih batu loncatan ke depan itu. mungkin lebih bawah lagi. Ini baru pijakan awal lah, landasan awal nih. Mungkin kalau seandainya kedepannya ada modal, kita bukan mau masukin ke PUT, tapi kita arahnya ke hal yang selanjutnya. Jadi untuk di PUT itu pemilikannya cukup bertiga. Nanti misalkan kita dapat misalkan ada customer yang ngelihat perkembangan PUT nih dari awal, wah stabil ya, lumayan ya. Ada nih dana, tolong dong mau invest. Paling kita mengarahkannya untuk ke arah bikin cabang baru. Tapi di cabang baru kita ada 2 konsep menyesuaikan dengan dana. Kalau dananya sesuai dengan konsep yang ada di sini, kita buat di cabang baru dengan pengelolaan di kita, dengan bagi hasilnya nanti bagaimana. Modelnya sama seperti ini. Tapi kalau angkanya lebih dari yang ini, misalnya 2 kali lipat dari modal di tempat ini, kita pengen ada konsep kayak Indomaret lah. Jadi Indomaret Point, Alfa Express, Alfa X. Jadi ada kedai food, nanti ada kedai food apa misalkan ya. Yang lebih atasnya. Nah, betul. Dari segi produk, dari segi tempat, pelayanan dan lain-lain coba. Jadi Lebih nyaman ya. misalkan di Ciputat kita punya 2, ada kedai food, ada kedai food X misalkan. Wah, pengen nugas, ramean, pengen ada ngerokok, yaudah kesini. Ada yang kan pengen pacaran atau pengen nongkrong cantik gitu, berarti datangnya ke satunya. Lagi diusahain juga sih, mungkin teman-teman juga Nesa ada yang punya uang nganggur. Karena di PUT walaupun bentuknya kedai, semuanya kita kerjakan dengan profesional. Untuk awal-awalnya di modal untuk kerjasama itu proposalnya ada, rancangan pengembangannya ada, habis itu laporan keuangannya semuanya ada. Jadi mungkin nih kita siap-siap buat ya mana tahu ntar rezekinya jadi sukses, jadi nggak kaget gitu. Amin. Kalaupun enggak, ya setidaknya ada orang yang baik. Setidaknya pernah mencoba. Iya, pernah mencoba. Betul sekali. Itu sih kurang lebih. Oke, next materi selanjutnya yaitu materi keempat, akuntansi pertanggungjawaban. Menurut abang nih, membuat laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban Penting atau enggaknya? ya, penting apa enggak? Penting, sangat penting. Apalagi untuk usaha yang bukan pemilik tunggal gitu. Jadi kalau pemilik tunggal kadang ini mungkin jadi salah satu kesalahan juga ya. Karena sebelumnya pernah jadi pemilik tunggal usaha lebih kecil dari ini, uangnya udah nyampur. Udah pakai duit yang ini dulu aja deh. Jadi nggak bedain kayak mana untungnya mana buat Betul. kita Jadi sendiri. misalkan kayak pengen beli kursi, uangnya masih kurang. Udah pakai duit ini dulu deh. Jadi duitnya campur sama duit pribadi. Sebenarnya nggak masalah kalau saya catatannya jelas, nanti Iya. bisa jadi laporan keuangan itu penting. Salah satu itu begitu. Sama
karena kita nggak sendiri, jadi kebetulan saya kan bertanggung jawab di bidang keuangan. Partner tuh pasti nanya kan, kalau misalkan minus nih, minusnya kenapa kok bisa minus? Orang rame terus kok. Nih pengeluaran kita tuh kemarin lebih karena misalkan listriknya lagi ya membengkak, atau misalkan ada barang yang rusak, perbaikannya juga. Jadi ya lebih transparan lah, penting lah. Apa abang ngebedain tanggung jawab antara pengeluaran pribadi dan pengeluaran usaha? Sebenarnya kan untuk penghitungan keuangan itu kan di saya, tapi pengelola uangnya di Muhammad. Jadi kalau saya nggak megang uangnya, cuma ngeliat angkanya aja sih. Berarti nanyanya di Muhammad ya. Abang Muhammad. Kalau untuk membedakan tanggung jawab antara pengeluaran pribadi sama usaha itu jelas ya. Tapi untuk saat ini realitanya untuk ke pemasukan dari usaha sendiri itu masuk ke satu rekening yang sama Satu rekening yang dengan sama. saya kan kerja juga di luar. Iya. Nah, nanti gaji saya itu masuk ke situ juga. Tapi ketika gaji saya masuk biasanya saya pisahin untuk apa namanya ya jaga-jaga lah. Walaupun nanti misalnya nggak ngambil semua dari gaji saya yang di situ, saya biasanya menyisakan berapa gitu di situ. Seperti itu. Apakah ada bagian tertentu dalam usaha yang punya tanggung jawab keuangan sendiri, misalnya bagian penjualan? Kalau kita bertiga ya, ya. jadi lebih fleksibel saya bilang. Secara tertulis memang, secara tertulis nggak ada, lewat lisan nggak ada, tapi sama-sama tahu kalau seandainya keuangan tuh tanggung jawabnya ini, kalau bagian ini tuh tanggung jawabnya ini. Mana? Tapi kita sih ada keinginan masing-masing tuh bikin sistem, kayak bagian keuangan bikin sistemnya, bagian SDM bikin sistemnya. Di saat sistemnya udah oke, coba kita rolling. Tuker-tukeran. Betul. Kenapa? Mungkin misal saya fokus nih ke bagian keuangan, yang bikin saya sendiri kan. Jadi celahnya nggak kelihatan. Nah pas Muhammad yang pegang, kayaknya ini lumayan masalah deh, kayaknya harusnya bagus Ada celahnya gitu. Terus biar belajar lebih dapat sih. Itu sih kalau itu. Kalau ternyata ada pengeluaran yang boros atau salah, biasanya abang nyikapinnya gimana? Evaluasi sih, karena balik lagi karena kita pemilikannya bertiga. Biasanya kalau ada barang yang harus dibeli, walaupun misalkan bagian SDM ada yang harus dibeli untuk karyawan, misalkan karyawan sakit gitu, itu harus persetujuan dua pihak lain. Jadi ketika memang ada kesalahan untuk pengeluaran keuangan terlalu boros gitu, tanggung jawab bersama jadinya. Jadi nggak disalahkan satu pihak. Oke, next. Nah, menurut abang, seberapa penting sistem pertanggungjawaban dalam mencegah kerugian? Sebenarnya sangat penting ya. Ya. Tapi realitanya karena sistemnya masih belum berjalan lancar, masih banyak yang harus diubah, jadi jatuhnya masih banyak belajar. Kita coba A, ternyata salah, pertanggungjawabannya untuk saat ini bukan dengan mengganti kerugian, tapi mencari solusi untuk ini. Berarti kita udah tahu nih, pakai metode A ternyata salah, diganti metode B yang menyesuaikan dengan kesalahan sebelumnya dari pembelajaran sebelumnya. Tapi mungkin next ke depannya kita coba manajerial itu kan penting banget ya. Sangat penting. Nah masalahnya kita bukan belajar di bidang itu secara khusus gitu. Jadi kita tuh belajarnya tahu salah dan benar itu bukan dari buku atau teori, tapi kita coba, oh salah ya udah, ternyata salah, ganti yang lain. Kita pikir ini benar, ternyata enggak, ternyata yang kemarin sama aja ternyata. Di penyesuaiannya lumayan. Apalagi masih mahasiswa juga, egonya masih tinggi. Gua pengen kayak ini dulu, pengen ke Bogor dulu misalkan, ini pengen kayak ini dulu.
masih ya gitu lah. Ya pasti namanya masih muda, egonya lagi tinggi-tinggi. Tapi yang belajar Iya. terus ya. Next, selanjutnya kita memasuki materi pengambilan keputusan manajemen. Dalam mengambil keputusan usaha seperti pembelian alat baru, apa yang biasanya abang itu pertimbangkan? Dalam mengambil keputusan ini biasanya kita kalau ganti supplier belum pernah ya. Tapi dalam beli alat baru yang paling kita pertimbangkan itu tentang harga. Iya sih, terutama tentang harga. Harga pasti baliknya ke harga. Iya. Tapi kan balik lagi ya, harga sesuai sama kualitas. Iya. Ya, Kalau kualitas bagus harganya juga pasti bagus. dan biasanya kita kalau untuk alat-alat di Puri kita beli secara online. Oh, secara Ya, online. jadi kita langsung ngebandingin tuh harganya. Oh, gini nih. Abis Yang masuk masukkan keuangan. lain tuh. Pas pintranya dulu. Biasanya yang harga sesuai dengan kualitas itu untuk barang-barang yang penggunaannya jangka panjang, kayak misalkan freezer gitu. Tapi kalau untuk barang harian kita yang penting murah aja udah. Misalkan kain lap mau harganya 20.000, 5.000. Yang penting bisa Oh, digunakan. nanti kotor-kotor lagi. Tetap aja kotor. Bakal diganti lagi itu sih. Dan selanjutnya dalam kondisi sulit, misalnya penurunan omset, bagaimana cara abang mengambil keputusan terbaik? Evaluasi setiap bulannya ada. Dari yang keuangan apa nih evaluasinya, SDM apa, yang satunya apa. Tapi nggak cuma evaluasi, kita evaluasi sembari mencari jalan keluar, sama to do list lah. Apa nih yang mau dikerjain bulan depan. Jadi kalau cuma evaluasi doang, dulu pas sekolah, pas di kuliah juga kan pernah organisasi juga kan. Biasanya kalau evaluasi tanpa langsung bikin apa ya, to do list apa yang harus dilakukan selanjutnya. Rencana kedepannya. Nah, kita tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang tuh evaluasi tadi. Tapi kalau seandainya ada apa yang harus dilaksanakan, jadi sambil ngikat lah, Mat, yang ini kemarin udah dikerjain belum? Muhammad juga nanya, Dil, keuangan udah dikerjain belum? Biasanya gitu sih. Oke, next selanjutnya, seberapa sering sih abang melakukan evaluasi mengambil keputusan yang sebelumnya? Untuk evaluasi sendiri kita mengagendakannya sebulan sekali ya. Itu dengan seluruh yang bekerja di sini, baik dengan partner juga. Tapi kita di grup bertiga juga setiap minggu, sebenarnya setiap hari kita juga saling mengingatkan gitu, ini apa kekurangannya, sehingga nanti puncaknya itu ya pas di akhir bulan nanti evaluasi besar-besarannya. Tapi pernah nggak dia kalau jadi kayak salah-salah? Iya, kita juga punya prinsip kayak kita di sini sekarang ada di ruangan ini, mau tonjok-tonjokan, mau marah-marahan, nggak apa-apa, namanya dunia kerja gitu. Tapi nanti setelah keluar dari pintu itu ya buang rasa yang Seolah-olah nggak jadi terjadi apa-apa. Ya. Itu sih yang kita tanamkan ke teman-teman semuanya. Kita senggol-senggolan ketika bekerja itu ya wajar gitu. Tapi Wajar, ketika di luar ya kita wajar. kayak teman aja gitu. Karena yang kerja di sini juga kan teman-teman semua sepantaran, seumuran, kadang teman kampus juga gitu. Dan selanjutnya, ketika ada peluang usaha baru, bagaimana abang menilai apakah layak dicoba atau fokus untuk pengembangan usaha yang sekarang? Kalau kita untuk usaha baru sangat tidak menutup ya, sangat terbuka lah untuk peluang usaha baru. Karena kalau usaha itu misalkan kita ada peluang usaha baru yang bukan di F&B apalagi kan, kadang ada masa F&B itu lagi turun. Mungkin kita buka usaha baru yang misalkan bidang otomotif, misalkan bengkel atau apa, bengkel lagi stabil, jadi bisa nih secara pribadi keuangannya terjaga. Tapi kalau seandainya otomotif lagi turun, di F&B-nya lagi naik, aman juga gitu. Tapi pasti banyak banget evaluasi yang harus dilihat dari usaha sebelumnya. Terus habis itu kita analisis pasar juga sih biasanya, kayak
oke nggak sih sebenarnya usaha ini, apa udah terlalu banyak gitu. Kayak misalkan apa ya contohnya, bikin barbershop, menguntungkan, tapi temponya lama biasanya. Kayak bulan pertama orang tahu dulu, orang yang udah tahu nggak mungkin bulan tiba-tiba besok cukur lagi, kan harus nunggu bulan depan lagi. Jadi analisis pasar sih Mat yang paling penting. Oke, pertanyaan terakhir nih. Abang kepikiran buat manfaatin data keuangan usaha buat lebih jauh. Jadi misal bantu ambil keputusan biar makin strategis gitu. Berminat atau enggaknya itu ya tentu kita berminat ya, karena data-data keuangan yang sebelumnya itu sangat berpengaruh besar untuk pengembangan pengambilan keputusan untuk pengembangan bisnis berikutnya. Karena pada dasarnya bisnis itu kembali lagi ke konsep awal. Untuk pengembangannya nggak bisa kita atur begitu aja tanpa melihat beberapa masukan di belakang gitu. Jadi tetap kita mengikuti alur yang ada untuk pengembangan berikutnya. Ada melihat pasar juga gitu. Tambahan kali ya, ini kan masalah penggunaan apa tadi? Data keuangan ya. Berarti kan balik lagi ke sistem kan, ada yang cara menghitungnya gini lah, ada yang ini lah. Ada yang manual, ada dari komputer. Kadang tuh kita masih bingung antara ini, kalau di kita itu kan pahamnya cuman kotor bersih gitu kan. Sebenarnya variabelnya lumayan banyak. Kita nggak nutup kemungkinan juga mungkin ada mahasiswa dari jurusan disiplin ilmu ekonomi gitu kan mau ngelakuin penelitian di sini, bikinin sistem gitu. Next tugas ya. Laporan keuangan per tiap bulannya. Ya misalkan konsepnya misalnya kita ngobrol nih, kita tuh variabel yang dihitung cuma ini Ya, benar. kira-kira gimana nih gitu kan, lumayan seru sih Mas biasanya sih. Karena yang lebih paham biasanya yang Iya. belajar di sini gitu. Kalau kita bahkan awal-awal juga dulu ya pas pertama kali buka setahun yang lalu berarti cara ngitungnya Pakai jurnal. Pakai juga. Kalau per tahun pakai ya. Iya. Iya. Per tahun. Kan masih awal, Hengki. Tapi susah kalau buat Belum ada setahun. apa? Belum ada setahun ya, Bu. Agustus ini setahu saya. Agustus ini. Belum berarti. Dulu pas pertama kali buka nentuin harga itu kita cobain 5 warkop, rata-rata harganya berapa tembak segitu. Ternyata emang nggak bisa. Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Tergantung bahan. Betul. Tergantung sewa tempat juga. Makanya yang dulu pernah sebut awal-awal buka, syukurlah pernah ngerasain harga murah. Iya lagi. Iya lagi. Jangan awal. Evaluasi terus lah. Terima kasih kepada Kak Fadil dan Kak Muhammad. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kita tutup sesi wawancara ini dengan mengucapkan hamdalah. Wawancara kami bersama pelaku UMKM. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan informasinya kepada narasumber. Dan semoga wawancara hari ini bisa menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu atas tugas yang telah diberikan. Mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan apapun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai.
Lah, udah selesai. Bye-bye, sepuh.